Saya sudah membuat beberapa video tentang Allah menentukan segala sesuatu, Allah menentukan terjadinya dosa, Allah menentukan hal-hal yang kelihatannya kebetulan, Allah menentukan hal-hal yang remeh. Jadi bukan hanya yang besar saja, tetapi yang remeh, yang tidak berarti kelihatannya. Dia menentukan segala sesuatu tanpa kecuali. Itu pandangan reform yang benar-benar reform. Yang tidak punya pandangan itu tidak punya hak mengaku sebagai orang reform. Nah, tapi sekarang kalau Allah menentukan segala sesuatu termasuk dosa, maka bisa muncul pandangan bahwa orang reform itu percaya bahwa Allah adalah pencipta dosa. Atau dalam bahasa Inggris, God is the author of sin. Author itu jangan diterjemahkan pengarang dalam hal ini, harus diterjemahkan pencipta. Tapi saudara, kami tidak percaya itu. Reform tidak percaya itu karena itu topik hari ini. Allah bukan pencipta dosa. Atau dalam bahasa Inggris, God is not the author of sin. Nah, memang ada garis yang sangat tipis gitu ya. Di satu pihak, Allah menentukan dari minus tak terhingga segala sesuatu termasuk dosa. Lalu dalam terjadinya dosa pun Allah bekerja mengatur sehingga terjadi dosa. Tapi di lain pihak, Allah bukan pencipta dosa. Itu garisnya tipis sekali. Dan itu sangat sukar menarik garisnya. Kalau dia memang menetapkan dan dia mengatur terjadinya, bagaimana mungkin dia bukan pencipta dosa? Nah, itu yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Nah, memang ada orang-orang yang mengatakan, ini Calvinis, bukan Calvinis sebetulnya, Calvinis yang ekstrim, bahwa Allah memang pencipta dosa. Kalau saudara melihat perdebatan saya dengan Stephen Liao dan Andrew Liao di Jakarta, saya berpartner dengan Isra melawan Andrew Liao dan Stephen Liao. Kalau saya perhatikan mereka secara kurang ajar ya, melakukan fitnah terhadap R.C. Sproul. Dan waktu itu juga tidak dikatakan dari buku apa dan sebagainya. Cuma diberikan kata-katanya yang menunjukkan bahwa R.C. Sproul mengajarkan Allah adalah pencipta dosa. Saudara, R.C. Sproul itu dosen saya, saudara ya. Saya yakin 1000% dia tidak mungkin mengajarkan itu. Tapi dalam sikon debat itu tidak ada kesempatan ya. Saya menuntut buktinya, bukunya, dan sebagainya. Dan tulisannya sama dia memang sengaja dibikin begitu kecil sehingga saya di depannya harus tidak kelihatan. Baru setelah di rumah dan saya tonton lagi videonya dan sebagainya, saya tahu orangnya kurang ajar. Dan saya cek, R.C. Sproul itu ternyata punya anak yang namanya R.C. Sproul Junior. Di sana memang banyak saudara ya. Namanya persis bapaknya dengan anaknya, tapi anaknya ditambahi Junior. Kadang-kadang cucunya namanya sama lagi, diberikan angka 3 Romawi. Jadi R.C. Sproul the third gitu ya. Nah, itu umum di Amerika, banyak. Dan Stephen Liao, Andrew Liao sebagai orang yang sekolah di luar negeri di Amerika, tidak mungkin tidak tahu perbedaan itu. Tapi apa yang mereka tulis di LCD bukan R.C. Sproul Junior, tapi R.C. Sproul, bapaknya berarti. Nah, saya cek di Google dan sebagainya, R.C. Sproul Junior
memang seorang Calvinis yang ekstrim, yang sebetulnya bukan Calvinis, dan hidupnya pun tidak kebagusan, ya tidak karu-karuan hidupnya. Ada dikatakan kesalahan-kesalahan dia, kalau tidak salah nyetir dalam keadaan mabuk atau apa, pokoknya banyak hal-hal yang buruk tentang dia. Dan sebagai seorang Calvinis yang ekstrim, dia memang mengajarkan Allah adalah pencipta dosa. Tapi kalau Arsipo tidak pernah. Jadi di sini lagi-lagi kelihatan bahwa kelompok beliau ini kelompok pemfitnah ya. Mereka pasti tahu bedanya junior dan tanpa junior ya. Kalau tidak ada juniornya berarti senior. Arsipo senior tidak pernah mengajar itu, tapi Arsipo senior ini yang terkenal. Arsipo junior tidak terkenal. Jadi mereka mau memfitnah yang terkenal. Nah ini kurang ajarnya mereka, hati-hati sudah ya. Kalau ada orang yang mengaku Calvinis tapi percaya Allah adalah pencipta dosa, dia Calvinis ekstrem yang sebetulnya bukan Calvinis. Kebablasan. Ajaran Calvinis yang benar, reform yang benar, God is not the author of sin. Allah bukan pencipta dosa. Nah saudara, sekarang akan saya jelaskan ya, bagaimana kita bisa percaya itu. Padahal kita percaya bahwa Allah menetapkan terjadinya dosa dan Allah mengatur terjadinya dosa. Sekarang mari kita bahas saudara ya, dalam persoalan terjadinya dosa. Kalau kita sudah belajar bahwa Allah menetapkan, Allah mengatur terjadinya. Sekarang kita lihat bagaimana waktu terjadinya dosa itu betul-betul terjadi. Bagaimana? Pertama saudara, dalam hal ini Allah bekerja secara pasif. Saya tekankan kata-kata secara pasif ini. Nah ini berbeda saudara, dengan kalau Allah menentukan terjadinya hal-hal yang baik. Misalnya pertobatan seseorang, atau ketaatan seseorang, atau ketekunan seseorang sampai mati, ikut dia, dan sebagainya. Itu semua hal-hal yang baik. Maka Allah bekerja, perhatikan, secara aktif. Misalnya ya, Allah menentukan seseorang menjadi orang percaya. Jadi orang itu, katakan si A itu adalah orang pilihan. Dan karena itu Allah menentukan dia menjadi orang yang percaya dan bertekun sampai mati dan akhirnya masuk ke surga. Maka saudara, dia bekerja secara aktif. Dia secara aktif melahirbarukan orang itu. Ingat, dalam ajaran reform, lahir baru terjadi lebih dulu dari iman. Nah, orang itu setelah lahir baru, maka orang itu akan berubah. Pikirannya tadi tidak peduli Allah, tidak peduli surga neraka, tidak peduli dosa, tidak peduli Alkitab, menjadi peduli. Dan menjadi mulai mau mendengar Injil, bahkan senang mendengar Injil. Dan Allah bekerja lagi, memberikan Injil pada dia, mengutus orang, hambanya atau siapapun untuk menginjili dia. Dalam kasus tertentu seperti kasusnya Paulus, Yesusnya yang memberikan penglihatan mujizat. Paulus diinjil melalui mujizat itu, sehingga Paulusnya bertobat. Dan iman itu masih dianugerahkan. Jadi semua itu Allah bekerja secara aktif. Lahir barukan, berikan Injil, berikan pencerahan pasti, berikan iman, lalu berikan ketekunan sampai akhir. Semua dia bekerja secara aktif karena itu adalah hal yang baik yang dia tetapkan dalam rencananya di minus tak terhingga. Tapi dalam hal yang buruk, dosa, Allah bekerja secara pasif sehingga hal buruk yang dia tetapkan itu terjadi. Saudara, kita semua mestinya harusnya tahu ya bahwa kalau manusia itu bisa baik, itu karena Allah memberikan kasih karunia-Nya. Dengan kasih karunia-Nya itu Allah mengekang atau menahan manusia sehingga tidak berbuat dosa, bahkan bisa berbuat baik. Mari kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ini kata-kata Paulus ya. Kalau kau perhatikan mulai ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul,
Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini dia membicarakan kehidupan dia sebelum jadi Kristen. Dia menganiaya jemaat Allah atau gereja Allah. Nah, sekarang mengapa dia bisa jadi rasul yang justru memberitakan Injil dan sebagainya? Ini dijelaskan dalam ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi rasul, jadi orang percaya, jadi orang yang memberitakan Injil, dan bahkan mati-matian memberitakan Injil. Dan saya lanjutkan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Rasul-rasul yang lain. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saudara, di sini terlihat Paulus bisa bertobat karena kasih karunia Allah. Bisa menjadi rasul karena kasih karunia Allah. Bisa menginjil karena kasih karunia Allah. Bisa bekerja lebih keras dari rasul yang lain. Lagi-lagi karena kasih karunia Allah. Jadi saudara, jelas terlihat bahwa kalau seseorang itu bisa baik atau tidak berbuat dosa, itu karena kasih karunia Allah mengekang menahan manusia itu sehingga tidak berbuat dosa. Bahkan kasih karunia dianugerahkan membuat mereka itu bisa berbuat baik. Jadi ingat ya, kalau saudara bisa baik, jangan sombong apapun, itu karena kasih karunia Allah. Nah sekarang, dengan pengertian ini, sekarang kebalikannya bagaimana? Kalau Allah menghendaki terjadi dosa, maka Allah di sini bekerja secara pasif. Dengan pertama, dia mengangkat kasih karunia-Nya. Ingat ya, Allah itu tidak punya kewajiban untuk memberikan kasih karunia itu kepada siapapun. Kalau dia mau bekerja aktif, dia berikan. Kalau dia mau bekerja secara pasif, dia sebetulnya bukan mengangkat, tapi dia tidak memberikan. Tidak diberi kasih karunia, itu sama dengan diangkat, betul ya? Saya berikan contoh begini. Suatu tempat itu gelap gulita. Saya bawa flashlight dan saya tekan, amat jadi terang. Pada waktu saya mau secara pasif biarkan tempat itu gelap, ya saya tidak pencet tombolnya. Saya tidak berikan terang, maka tempat itu gelap. Manusia itu memang sejak dosa terjadi, semua punya kecondongan kepada dosa. Total depravity. Tanpa kasih karunia Allah, mereka gelap. Kalau Allah mau dia baik, dikasih kasih karunia. Tapi Allah mau dia dosa, Allah diamkan, dia tidak berikan kasih karunia. Atau saya istilahkan mengangkat kasih karunia. Dan ingat, dia tidak bisa disalahkan dalam bekerja secara pasif, tidak memberikan kasih karunia. Karena dia tidak punya kewajiban untuk memberikan kepada siapapun. Kasih karunia itu kan yang membuat Allah itu memberikan yang baik pada orang yang tidak layak dapat. Tidak ada orang layak dapat kasih karunia. Kalau dia layak dapat kasih karunia, itu bukan kasih karunia. Jadi pada waktu dia mengangkat atau menahan kasih karunia-Nya, tidak bisa tidak dosa terjadi. Karena tadi sudah kita lihat, kalau manusia bisa tidak dosa, itu karena Allah dengan kasih karunia-Nya mengekang atau menahan manusia. Kalau manusia itu bisa baik, itu karena Allah memberikan kasih karunia-Nya. Pada waktu dia menahan atau tidak memberikan kasih karunia, tidak bisa tidak dosa pun terjadi. Saudara, ini bukan hanya cuma dalam dunia manusia ya. Mengapa Adam dan Hawa jatuh? Karena pada saat itu Allah memang menghendaki mereka jatuh. Itu sudah saya bahas tempoh hari. Dan dia tinggal tidak memberikan kasih karunia, sudah pasti Adam dan Hawa jatuh. Dan bukan hanya dalam dunia manusia, bahkan dalam dunia malaikat. Malaikat itu tidak ada yang goda. Kalau manusia ada yang goda, ada setan yang goda. Tapi pada waktu malaikat semua masih belum jatuh, tidak ada setan kan? Yang menggoda siapa?
tetap dalam sikon seperti itu, malaikat tergantung pada kasih karunia Allah. Pada waktu Allah mencabut kasih karunia-Nya atau tidak memberikan kasih karunia-Nya kepada malaikat-malaikat yang bukan pilihan, maka mereka pasti jatuh, yaitu menjadi sombong, memberontak dan sebagainya, dan mereka jatuh. Jadi kalau itu berlaku dalam malaikat, maka lebih-lebih dalam dunia manusia di mana ada yang menggoda. Nah sekarang saudara, mari kita memperhatikan beberapa ayat untuk menunjukkan bahwa ini memang adalah kasusnya. Ya, pertama poin A saudara ya. Ada istilah Allah menyerahkan. Ini kan kelihatan kayak pasif ya, menyerahkan. Dalam Roma 1, 24, 26, 28. Mari kita baca. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami mereka. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemasuman laki-laki dengan laki-laki. Tadi perempuan juga persetubuhan yang tidak wajar. Itu perempuan dengan perempuan. Jadi lesbian, homoseks ini karena Allah menyerahkan mereka. Manusia menyembah berhala dan sebagainya, akhirnya Allah menyerahkan mereka. Manusia itu sudah diberikan insting, naluri untuk tahu bahwa Allah ada. Tapi mereka bukannya menyembah Allah, mereka sembah berhala. Akhirnya Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, lalu terjadi homoseks, lesbian, dan sebagainya. Dan saya lanjutkan, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi kalau sekarang homoseks ini malah di mana-mana didukung oleh negara-negara yang menyebut diri yang Kristen atau dianggap Kristen. Ini betul-betul sesuatu yang memalukan luar biasa. Tapi itu juga merupakan suatu hukuman Allah. Dan suatu hukuman yang paling hebat adalah kalau Allah menyerahkan mereka dari satu dosa kepada dosa yang lain. Dan itu akan terus berlanjut. Bisa kayak pusaran air yang menyedot orang makin dalam dan menenggelamkan dan membinasakan mereka. Sekarang mari kita lihat ayat ini. Mazmur 81 ayat 12 dan 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia. Ya, laki-laki membiarkan. Ini kan kelihatannya kayak tindakan pasif ya. Aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Karena saudara tidak mendengar suara Tuhan, ya, tidak senang dengan firman dan sebagainya. Ini sudah suatu dosa dan ini membahayakan. Karena dosa ini membawa penghukuman. Allah membiarkan orang itu dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sak maumu, sak suka-sukamu dibiarkan. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa Allah mencabut kasih karunia-Nya yang tadinya menahan manusia dari berbuat dosa. Karena dicabut, dosa terjadi. Pasif. Ya, mencabut itu pasif. Tidak memberikan sebetulnya. Mari kita lihat poin B. Kisah 14 ayat 16. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan, kelihatan bentuk pasif ya. Semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Bentuk pasif itu maksudnya bukan kata kerja pasif,
Saya tahu membiarkan itu kata kerja aktif. Tapi artinya kan dia bekerja secara pasif, membiarkan. Ya, dia bukannya mendorong bangsa-bangsa itu menuruti jalan masing-masing. Nah, itu dia bekerja secara aktif. Tidak. Dia membiarkan. Kayaknya mengizinkan gitu ya. Nanti tentang mengizinkan mungkin akan saya bahas dalam video yang akan datang. Sekarang poin sih. Yesaya 64 ayat 7. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Nah, itu sudah dosa. Ya, tidak mau manggil nama Tuhan, sudah tidak berdoa, atau yang bangkit untuk berpegang padamu, itu dosa semua. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Menyembunyikan wajah. Apakah dia wajib menampakkan wajahnya, memandang mereka dengan dengan restu, merestui gitu ya? Apakah dia wajib? Enggak. Dia berhak menyembunyikan wajah. Kalau dia menyembunyikan wajah, mereka tidak bisa menemui dia. Lalu menyerahkan kami, laki-laki sesuatu yang kelihatannya pasif. Kata kerjanya aktif, menyerahkan, tapi artinya kan pasif ya. Dia bukan mendorong, memaksa kami ke dalam kekuasaan dosa. Tidak. Dia menyerahkan, kayak membiarkan, kayak mengizinkan. Jadi saudara, penyembunyian wajah Allah itu boleh dikatakan diidentikan dengan atau menyebabkan kita dikuasai oleh dosa. Nah, kalau saya sudah menunjukkan bahwa ada beberapa ayat tadi itu kelihatannya Allah bekerja secara pasif, maka perlu saya berikan catatan saudara ya. Alkitab kita tuh sering menyatakan seolah-olah Allah bekerja secara aktif dalam terjadinya dosa. Untuk ini saudara, lihat komentar Calvin di bawah ini. Dan juga nomor 2A di bawah, tidak tahu saya masih ada atau ada, karena ada yang saya hapus, saya tidak tahu, tapi yang ini ada ya. Mari kita lihat kata-kata Calvin ini dari institusinya, saya berikan alamatnya di sini. Karena setelah terangnya disingkirkan, terangnya terang dari Allah disingkirkan, tidak ada apapun kecuali kegelapan dan kebutaan yang tertinggal. Ini yang saya tadi katakan seperti saya bawa flashlight itu ya. Gelap gulita saya bawa flashlight. Saya pencet, saya berikan terang, maka menjadi terang. Saya singkirkan, saya angkat jari saya, maka terangnya ditarik. Tidak ada apapun kecuali kegelapan dan kebutaan yang tertinggal. Pada waktu rohnya diambil, hati kita mengeras menjadi batu. Pada waktu bimbingannya berhenti, mereka dipelintir sehingga menjadi bengkok. Jadi bisa dikatakan secara benar bahwa ia membutakan, mengeraskan hati dan membengkokkan mereka dari siapa? Ia mencabut atau menghilangkan kuasa untuk melihat, mentaati dan mengikuti dengan benar. Perhatikan kata-kata yang saya warna merah ini ya. Kalau bagian akhir ini, ia mencabut atau menghilangkan, tidak memberikan ya, kuasa untuk melihat, mentaati dan mengikuti dengan benar. Maka ini sesuatu yang pasif. Tapi yang bagian atasnya, ia membutakan, mengeraskan hati dan membengkokkan mereka dari siapa? Nah, membutakan, mengeraskan hati, membengkokkan, ini kan kayaknya aktif ya. Jadi memang saudara, di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan bahwa dalam hal dosa pun terjadinya dosa, Allah bekerja secara aktif. Tapi harus diartikan secara pasif. Nanti akan saya berikan ayatnya sekaligus dengan penjelasannya. Kan saudara, poin kedua, Allah sebagai first cause. Jadi poin pertama tadi saya sudah menunjukkan bahwa dalam terjadinya dosa dia mengangkat kasih karunia-Nya atau tidak memberikan kasih karunia-Nya. Ya, itu bekerja secara pasif. Nah, sekarang kedua, Allah sebagai first cause, penyebab pertama, prima causa, dia menggunakan second causes untuk jamak ya, karena bisa banyak. Ya, penyebab kedua.
Saudara, ini istilah teologi ya. First cause dan second causes saudara harus tahu. Karena dalam bahasa Inggris memang sering kali dipakai first cause, second causes. First cause selalu Allah. Causa prima. Selalu Allah. Second causes. Bisa setan, bisa manusia, macam-macam. Nah, Allah sebagai first cause menggunakan second causes. Penyebab kedua, yaitu setan atau manusia, sehingga dosa terjadi sesuai dengan rencananya. Jadi tadi yang pertama, kasih karunia ditarik, tidak diberikan. Bukan itu saja. Kedua, dia menggunakan setan dan manusia untuk membuat orang yang ditetapkan berdosa itu melakukan dosa. Nah, menggunakan ini bukan tindakan aktif. Dia mengizinkan, membiarkan setan menggoda, seperti setan menggoda Adam dan Hawa. Dibiarkan. Adamnya tidak dikasih kekuatan, tidak dikasih kasih karunia, ya pasti jatuh. Nah, sekarang saya akan jelaskan first cause dan second cause ya. Second causes. Pertama, Allah sebagai first cause atau penyebab pertama. Saudara ingat ya, Allah merupakan first cause dari segala sesuatu, termasuk dosa. Karena dialah yang menetapkan atau merencanakan segala sesuatu dan mengatur pelaksanaan seluruh rencananya itu. Saya pernah mendengar Stephen Tong pernah mengutip entah kata-kata dari siapa, saya lupa, pokoknya seorang ahli teologi, tapi ya dari kata-katanya saya yakin itu bukan orang reform. God is neither the source nor the cause of sin. Allah bukanlah sumber ataupun penyebab dari dosa. Itu bukan reform, saudara. Yang dikutip itu bukan orang reform, pasti, karena reform mengatakan Allah first cause dari segala sesuatu. Stephen Tong mengutip itu, lagi-lagi saya katakan, Stephen Tong ini reformnya reform setengah-setengah, sehingga tidak bisa disebut reform. Karena dia tidak mengakui bahwa Allah merupakan first cause dari dosa. Allah merupakan first cause dari segala sesuatu secara mutlak, termasuk dosa. Karena dia menetapkan atau merencanakan segala sesuatu termasuk dosa, dan dia juga mengatur pelaksanaan seluruh rencananya itu, maka dia first cause dari segala sesuatu. Makanya ada orang yang mengatakan, seorang Calvinis adalah seorang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Dia melihat Allah. Karena Allah adalah first cause dari hal apapun, baik ataupun buruk. Sekarang ada pandemi, pasti first cause-nya Allah. Second cause-nya mungkin setan, manusia, saya tidak tahu. Atau setan atau manusia atau keduanya. Tapi first cause-nya pasti Allah. Tanpa dia merencanakan, menetapkan, mengatur terjadinya wabah ini, itu tidak mungkin terjadi. Nah, karena Allah adalah first cause dari segala sesuatu inilah, maka Allah dalam Alkitab sering digambarkan seakan-akan ia adalah pelaku langsung atau aktif dari sesuatu yang dalam faktanya tidak dia lakukan secara langsung atau aktif. Dosa, dia bekerja pasif. Tapi ayat-ayatnya seringkali kelihatan aktif. Tadi sudah saya tunjukkan ayat-ayatnya yang kelihatan pasif. Nah, sekarang saya tunjukkan ayat-ayat yang kelihatannya aktif, tapi tetap harus diartikan secara pasif. Dan mengapa ayat-ayatnya dipakai bahasa yang aktif? Alasannya ya ini yang saya sekarang sedang blok ini. Karena dia adalah first cause dari segala sesuatu inilah. Maka Allah sering digambarkan dalam Alkitab ya, seakan-akan dia adalah pelaku langsung atau aktif. Padahal dalam faktanya sebenarnya
Dia bukan melakukannya secara langsung atau aktif. Nah, sekarang saya berikan contohnya, saudara. Pertama, Allah menyuruh Yusuf ke Mesir. Pakai kata menyuruh. Kejadian 45 ayat 5-7-8, lalu bandingkan Mazmur 105 ayat 17. Mari kita lihat ya. Kejadian 45 ayat 5, 7, dan 8. Ini kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh. Perhatikan menyuruh ini. Aku mendahului kamu. Saudara, sudah pasti kata menyuruh ini bukan dalam arti Allah berfirman kepada Yusuf. Hai Yusuf, pergilah ke Mesir. Karena itu memang tidak ada kan. Di bagian mana Allah berfirman seperti itu? Dia dijual sama saudara-saudaranya, dijual lagi kepada Potifar sampai dia sampai di Mesir. Menyuruh itu harus diartikan Allah mengatur. Ya, berfirman, memerintahkan, nanti kita melihat ayat-ayatnya. Itu seringkali tidak boleh diartikan Allah betul-betul memberikan kata-kata. Pergilah ke sana. Tidak. Nanti kita akan lihat contohnya banyak. Menyuruh ini artinya mengatur. Jadi Allah mengatur supaya Yusuf itu pergi ke Mesir mendahului saudara-saudaranya. Kita lihat ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar, ini kata-kata sebagian besar insya Allah saudara ya, semua mereka kok kita bisa bandingkan Kejadian 45 ayat 7 dan saya kira tidak usah. Saudara bisa lihat sendiri dalam Bible Box, tapi pasti itu salah. Jadi semua dari mereka tertolong, saudara, bukan cuma sebagian besar ya. Kalau ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Nah, ini Yusufnya berdusta. Memang mereka ikut campur. Mereka mengatur juga. Mereka dosa, tapi karena saat itu mereka ketakutan, Yusuf ingin menghibur mereka, tapi dia menghibur mereka dengan suatu dusta. Yusufnya dosa. Ya, tapi saya tidak pedulikan itu sekarang. Tetapi Allah, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Berarti Allah yang mengatur. Ya. Dialah yang telah menempatkan aku. Ini kelihatannya aktif kan? Sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Seakan-akan dia bekerja secara aktif. Ya. Padahal dia dijual ke Mesir dan sebagainya, itu kan dosa ditinjau dari saudara-saudaranya. Tapi mengapa di sini dikatakan menggunakan bentuk aktif? Mazmur 105 ayat 17 ini pasti membicarakan itu juga. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Ini semua dosa. Saudara-saudara yang menjual mereka kepada pedagang-pedagang Midian, lalu orang Midian jual kepada Potifar dan sebagainya. Ini semua dosa. Mengapa diutusnyalah ini kelihatannya aktif? Lagi-lagi saudara, bukan karena Allah bekerja secara aktif, tapi karena Allah adalah first cause dari segala sesuatu termasuk dari hal ini, maka digunakan bentuk aktif seakan-akan dia aktif. Tapi sebetulnya tetap dia pasif. Sekarang poin kedua. Contoh yang kedua, Allah mengeraskan hati Firaun. Ini lagi-lagi kelihatan aktif ya. Ayatnya banyak, saya bacakan hanya satu saja saudara. Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Loh, aku akan mengeraskan hatinya. Ini kan dosa kan? Firaun keras hati kan dosa kan? Tapi aku akan mengeraskan hatinya, kelihatannya aktif kan? Tapi nanti kita akan lihat, tidak. Firaun itu, dia orang berdosa dari lahir kok. Dari lahir sudah keras. Jadi mengeraskan hati itu punya artinya tidak melembutkan, tidak mengempukkan hatinya.
Kalau Allah mau mempertobatkan, seandainya Allah mau mempertobatkan Firaun, dia melahirkan, dia akan mengganti hati yang keras dan menggantinya dengan hati yang dari daging, seperti dikatakan dalam Yesaya. Itu melahirkan. Tapi tidak di sini. Aku akan meneraskan, berarti dia tidak mengganti hati yang keras itu dengan hati yang dari daging. Tidak melahirkan, ya otomatis keras. Tidak diempukkan pasti keras. Memang sudah keras kok. Jadi saudara, ini pakai bentuk yang kelihatannya aktif, tapi artinya sebetulnya pasif. Nanti kita melihat kata-kata Calvin dan sebagainya. Sekarang saudara, kita masuk poin ketiga, contoh ketiga. Ayub mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengambil harta dan anak-anaknya. Ayub 1 ayat 21. Kita baca ayatnya, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, nah ini hal yang baik. Ya, dia diberikan kekayaan, diberikan anak. Saya tidak bahas itu. Bukan itu yang saya bahas, karena itu tidak saya garis bawahi, tidak saya berikan warna merah. Tapi yang saya persoalkan, Tuhan yang mengambil. Kalau anak mati semua, memang itu kena badai. Tapi ya kita bisa yakin badainya disebabkan setan yang menjadi second cause. Setan bisa berikan badai kalau Tuhan izinkan. Kena badai, ambruk, mati semua. Tapi Ayub berkata Tuhan yang mengambil. Dan mengambil itu kelihatannya aktif kan. Lalu hartanya dia kan dirampok kita. Dirampok orang-orang ini, orang-orang itu. Wah, macam-macam. Yang merampok itu dosa. Tapi dikatakan Tuhan yang mengambil. Aktif dia. Mengapa? Karena Tuhan first cause. Yang betul-betul mengambil itu second cause. Dalam kasus anak diambil, setan second cause-nya. Dalam kasus ternaknya dirampok, setan mungkin juga menggoda para perampok itu untuk merampok hartanya Ayub. Berarti second cause-nya bisa setan dan para perampok itu. Jadi saudara, pakai bentuk aktif kelihatannya. Tapi tetap harus diartikan pasif karena itu suatu dosa. Contoh keempat, Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh Simei untuk mengutukinya. 2 Samuel 16 ayat 12. Ini waktu Simei ini melarikan diri gara-gara pemberontakannya Absalomnya. Nah, orang yang namanya Simei ini memaki-maki Daud. Daud sedang melarikan diri karena pemberontakan anaknya. Dan Simei ini maki-maki, melempari batu dan sebagainya. Sehingga Yoab, yang anak Seruya ini Yoab ya, marah kepingin, dia minta izin pergi mau penggal kepala Simei. Kalau baca ayat 9 dan sebelumnya. Ya. Tapi di sini saya bacakan cuma ayat 10-11. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Jadi yang mau memenggal itu malah dihardik sama Daud. Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. So, laki-laki ini yang saya katakan tadi ya. Kalau Tuhan menyuruh seperti tadi, itu tidak bisa diartikan betul-betul Tuhan memberikan suatu perintah dengan kata-kata kepada saudara Yusuf misalnya, jual Yusuf ke Mesir. Tidak ada. Itu tidak pernah terjadi. Yusuf diutus juga tidak pernah dikatakan kepada Yusuf, pergilah ke Mesir. Tidak ada. Dia pergi dengan terpaksa. Jadi diartikan Tuhan mengatur. Ini sama. Tuhan berfirman kepada Simei, kutukilah Daud. Di mana Tuhan berfirman kepada Simei? Tidak ada. Jadi ini harus diartikan Tuhan mengatur sehingga Simei mengutuki Daud. Siapakah yang akan bertanya?
Ya, saya baca ulang ya. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Simei ini orang Benyamin sama dengan Saul, karena itu dia tidak senang dengan Daud. Tadi Saul adalah raja sesama suku Benyamin. Tapi Daud menggantikan Saul menjadi raja. Daud dari suku Yehuda, Simei tidak senang. Nah, itu alasannya dia maki-maki. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Ini kata-kata Daud selanjutnya. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Nah, sekarang perhatikan ini lagi. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ya saudara, saya sudah memberikan banyak contoh ya. Kalau Tuhan menyuruh, Tuhan berfirman kepadanya dan sebagainya, itu jangan diartikan betul-betul yang ngomong dan memerintahkan dengan kata-kata. Tidak ada. Itu harus diartikan Tuhan mengatur sehingga Simei mengutuk. Dan mengaturnya bagaimana? Ya dengan dua cara pasif tadi. Pertama, tarik kasih karunia-Nya atau tidak berikan kasih karunia. Dan kedua, biarkan second causes bekerja. Setan menggodai Simei, Simei mengutuk. Tidak bisa tidak terjadi. Bahwa Tuhan menyuruh, Tuhan berfirman itu diartikan Tuhan mengatur. Itu ada lagi saudara contohnya. Saya lupa persisnya. 1 Raja 17 saya kira. Nah ini ya. Waktu Elia disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit ini ya. Ada kelaparan 3,5 tahun, tidak turun hujan dan sebagainya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan perhatikan ini, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Kira-kira Tuhan memang berfirman kepada burung gagak, gagak, kasih makan nabiku. Nah, mungkin saudara. Di sini artinya aku telah mengatur supaya burung-burung gagak memberi engkau makan di sana. Ya, tapi ayat ini masih orang bisa ngotot. Kenapa Tuhan tidak bisa berfirman pada burung gagak? Burung gagak, beri makan nabiku. Bisa. Ini artinya benar, jangan ngawur saja. Budi sering ngawur. Oke, yang ini masih memungkinkan. Tapi coba, ya, saya lanjutkan. Ayat 9, setelah sungainya kering ya, dalam ayat 7 sungai jadi kering. Sekarang kita lihat ayat 9, Tuhan berfirman lagi. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Memerintahkan seorang janda. Nah, kalau burung gagak tadi bisa diartikan, kalau mau dipaksakan, Tuhan memang sungguh-sungguh berbicara pada gagak itu untuk memberikan makan Elia. Yang ini mustahil. Karena pada waktu Elia sampai di sana, perempuan itu tidak kenal Elia. Tidak tahu apa-apa tentang Elia. Nah, kalau memang Tuhan sudah perintahkan, bagaimana dia bisa tidak tahu tentang Elia? Ini jelas artinya hanya aku telah mengatur supaya seorang janda nanti akan memberi engkau makan. Mari kita baca seluruhnya ya. Ayat 10 sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia masuk, ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dan buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Mati kelaparan maksudnya, karena tidak ada makanan lagi. Dia jelas tidak disuruh Tuhan untuk beri makan Elia. Dia pikir dia akan tinggal sedikit, dia makan dengan anaknya, setelah itu kelaparan terus, mereka makan mati.
Tapi ini bilang jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku. Mendahulukan hamba Tuhan di sini sebetulnya sama dengan mendahulukan Tuhan. Anak perempuan ini nanti tak mau mendahulukan hamba Tuhan atau Tuhan, maka dia justru dicukupi dalam sepanjang masa kelaparan. Banyak orang dalam masa wabah tidak mau mendahulukan Tuhan. Pada janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan di sini kita melihat contoh yang betul-betul terjadi dari ayat itu. Matius 6 ayat 33. Kurang ajar kelihatannya permintaannya. Kejam kelihatannya. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buat roti, tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Aku dulu. Mendahulukan hamba Tuhan di sini sama dengan mendahulukan Tuhan. Tapi dia berikan janji dalam ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempat ini tidak akan habis dan minyak dan dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kok bisa? Dia bilang cuma satu kali lalu habis. Karena Tuhan akan mujizat. Ayat 16. Tepung dalam tempat itu tidak habis dan minyak dan bulu-bulu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi saudara, pada waktu Tuhan dikatakan berkata kepada Elia di sini ayat 9, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Dia hanya memaksudkan aku telah mengatur supaya seorang janda akan beri kau makan. Bukan betul-betul memberikan perintah. Jadi yang seperti itu ada banyak contohnya. Simei, kasusnya Yusuf, dan di sini pada burung gagak, pada janda Sarfat, contohnya sangat banyak. Dan ini kita mesti hati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat yang seperti itu. Sekarang saya berikan contoh yang kelima, di mana Tuhan itu bertindak secara pasif. Tapi laki-laki bahasanya kelihatannya aktif ya. Tuhan menghasut Daud untuk mengadakan sensus. Setelah Tuhan menghasut Daud ini, sensusnya sih tidak dosa, tapi sensusnya kan dilakukan untuk kesombongan, maka itu menjadi dosa. Apakah Tuhan menghasut Daud untuk melakukan dosa? Itu tidak masuk akal kan. Tapi ayatnya mengatakan demikian. Cuma kita perlu perhatikan ada dua ayat yang sepintas lalu kelihatannya kontradiksi. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah itulah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, tapi dalam 1 Tawaris 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang benar yang mana saudara? Yang bawahnya mengatakan iblis yang membujuk Daud. Yang atas Allah yang menghasut Daud. Dua ayat ini tidak akan bisa diharmoniskan kecuali kita menerima doktrin yang sedang kita pelajari ini, bahwa Allah adalah first cause dan dia menggunakan second cause, dan dalam kasus ini second cause-nya adalah iblis. Karena dia first cause, maka digunakan bahasa yang kelihatannya aktif. Ia atau Tuhan menghasut Daud. Tapi bahwa dia itu pasif sebetulnya kelihatan dalam ayat yang di bawah. Iblis yang betul-betul aktif membujuk Daud. Allah membiarkan iblisnya membujuk. Di samping dia menarik kasih karunia-Nya atau tidak memberikan, semuanya pasif.
Jadi sekalipun kata-kata yang digunakan, kata-kata yang kelihatannya aktif, harus tetap diartikan Tuhan bertindak secara pasif, sehingga dosa yang dia tentukan dalam melakukan sensus demi kesombongan itu terjadi. Nah saudara, ini bukan merupakan sesuatu yang aneh ya. Karena kalau saya membangun sebuah rumah, sekalipun saya membangun rumah itu menggunakan orang lain, second cause orang lain ini ya, bisa pemborong, bisa kuli, tukang batu dan sebagainya, dan saya tidak membangun sendiri, saya tetap bisa berkata kepada orang, saya membangun rumah. Apakah saya dusta? Tidak ada orang ngomong gitu disalahkan. Itu bahasa kita sehari-hari. Saya bangun rumah. Padahal apakah kita nyamen sendiri, buat betonannya dan sebagainya, naik-naik sendiri, masang gentengnya sendiri? Tidak, sedikit pun tidak. Saya mungkin cuma ngawasi. Saya memberikan perintah, saya memberikan uangnya, memberikan biayanya. Ada arsiteknya mungkin yang mendesain rumahnya, lalu ada tukang-tukangnya yang bangun rumahnya. Dua-dua benar. Mau dikatakan saya membangun rumah, tidak ada orang bisa nyalakan. Mau dikatakan arsitek dan tukang-tukang membangun rumah, juga tidak bisa disalahkan. Itu dalam bahasa kita sehari-hari, biasa. Tidak heran. Dan ini banyak terjadi dalam Alkitab. Misalnya saudara ya, Yakobus dan Yohanes itu datang pada Yesus minta duduk di sebelah kiri kanannya dalam kerajaan surga itu ya. Kalau saudara bandingkan teks-teks yang paralel dalam kitab-kitab Injil, ada yang diceritakan mereka datang sendiri, tapi ada yang ditunjukkan bahwa mereka bukan datang sendiri, tapi ibunya yang datang, yang minta ibunya. Apakah itu kontradiksi? Bukan. Permintaan itu datang dari dua anak itu, tapi dua anak itu pakai second cause, yaitu ibunya. Mau dikatakan ibunya yang datang dan mintakan kepada Yesus, boleh. Mau dikatakan dua anak itu yang minta kepada Yesus, boleh juga. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, jadi kalau kita mengerti hal-hal seperti ini, saudara, ada banyak ayat yang kita kira kontradiksi. Tidak kontradiksi. Sekarang poin B, saudara. Allah menggunakan second causes. Pertama tadi poin A-nya, dia cabut atau tahan kasih karunia-Nya. Tak bisa tidak, orangnya dosa, saudara ya. Nah itu sesuatu yang pasif, karena dia tidak memberikan, dia cuma tahan. Dia tidak wajib berikan kasih karunia. Ini juga tindakan pasif. Dia menggunakan second causes, dalam arti dia mengizinkan mereka bekerja. Setan tidak bisa nyerang Ayub. Kita lihat itu kan dalam kitab Ayub, kalau Tuhan pagari, nyentuh sedikit pun tidak bisa, hartanya tidak bisa, anaknya tidak bisa, Ayubnya tidak bisa. Lalu Tuhan izinkan, oke. Kalau setan ya seakan-akan protes, maaf. Seakan-akan protes bahwa Tuhan melindungi, terang saja Ayubnya setia. Coba ambil semua berkat-Mu, dia mengutuki Engkau. Oke, katanya Tuhan. Semua dalam tangan-Mu, tapi dia tidak. Maka setan cuma habisi harta dan anak-anak. Dia tidak bisa sentuh Ayub karena Tuhan belum kasih izin. Baru pada level kedua, iblisnya, iya, dia masih sehat. Coba dia jadi sakit, pasti dia kutuk Engkau. Tuhan bilang, oke. Dia dalam tangan-Mu, hanya sayangkan nyawanya. Nyawa
nggak boleh. Penyakit apapun berikan. Maka kita bisa yakin ya, setan itu makhluk jahat dan pintar. Dia pasti berikan penyakit yang luar biasa menyiksa, bukan main hebatnya. Orang menyiksa bagaimanapun tidak bisa menyiksa orang seperti setan menyiksa itu. Allah berikan batasannya, cuma tidak boleh mati. Jadi saudara, Allah menggunakan second causes, penyebab kedua. Jadi dalam terjadinya dosa itu, Allah tidak bertindak langsung ataupun aktif, tapi menggunakan second causes atau penyebab kedua. Sudah saya jelaskan tadi, yang bisa menjadi second causes adalah, pertama adalah setan. Ya, setan ini bisa iblis, bisa setan kecil-kecil, kan dia banyak, pemimpinnya satu. Biasanya disebut iblis, tapi ya bisa iblis, bisa setan kecil-kecil, yang manapun bisa. Saudara, tentang Firaun yang dikeraskan hatinya oleh Allah, Calvin berkata, apakah ia mengeraskan hati Firaun itu ya, dengan tidak melunakkannya? Kalau mengeraskan kan aktif ya, tidak melunakkan ini pasif. Memang sudah keras dan dia tidak melunakkan, itu pasif kan? Ini memang benar, berarti Calvin setuju. Allah mengeraskan itu artinya tidak melunakkan. Cuma Calvin tambahin, tetapi ia melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Ia menyerahkan Firaun kepada setan atau kepada iblisnya, lalu diteguhkan dalam kekerasan hatinya. Saya kira lebih tepat ini diganti dengan iblis, karena bahasa Inggrisnya Satan. Itu komandan dari setan ya. Jadi saudara, dia bekerja secara pasif. Dia tidak melunakkan, lalu dia menyerahkan Firaun kepada iblis. Berarti iblis berikan izin menggoda Firaun. Tidak bisa tidak, Firaunnya pasti amblas. Nah, saya berikan contoh-contoh. Laki-laki pertama kita lihat contoh Ayub ayat 15. Ayub 1 ayat 15 dan 17. Datanglah orang-orang Sheba, ini rampok-rampok ya, menyerang dan merampasnya ternak ya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Bukan cuma merampok, ini membunuh juga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu pada Tuhan. 2 kasus hanya aku sendiri yang luput. Saya pikir ini suatu kebetulan atau setan bermurah hati sehingga tidak memukul semua sampai mati semua. Dia sengaja luputkan satu, kalau tidak Ayub tidak dapat kabarnya. Dan ini berturut-turut. Ingat, sementara orang itu masih berbicara, orang lain kasih kabar buruk, belum selesai, ini 2 lagi datang, 2. Kalau dalam tinju itu saudara, pukulan yang sekalipun keras, tapi kena 1 kali, ya memang 1 kali bisa jatuh KO kalau yang mukul Tyson. Tapi seringkali orang bisa bertahan dengan 1 pukulan. Tapi pada waktu pukulan itu beruntun, begitu efek dari pukulan yang pertama itu belum selesai, masih agak gelap atau agak grogi gitu istilah tinjunya. Pukulan kedua datang, pukulan ketiga, pukulan keempat, ya amblas saudara. Kadang-kadang ada orangnya masih bersandar di tali ring, padahal dia sudah hilang kesadarannya. Tapi karena dia bersandar di tali ring, dia belum jatuh, maka lawannya berpukul terus. Itu aku yang luar biasa. Dan makanya dalam tinju orang yang bisa melakukan pukulan novel ya, beruntun, akumulasi yang sangat cepat, itu sangat membahayakan. Seperti Sugar Leonard
misalnya Manny Pacquiao, pukulan mereka tidak sekeras pukulan Tyson, tapi akumulasinya jauh lebih hebat daripada akumulasi dari Tyson. Jadi saudara, setan menyerang dengan seperti itu. Tidak pukul sekali, tapi dan ini luar biasa hebat. Di sini Allah menggunakan setan untuk menggoda orang-orang Syeba dan Kasdim sehingga mereka berbuat dosa dengan merampok harta Ayub. Jadi second cause-nya siapa? Setan juga atau iblis, ya. Orang Syeba dan Kasdim juga. Jadi setan maupun manusia menjadi second causes, tapi Allah tetap first cause. Dia merencanakan, dia menetapkan, dan dia mengatur secara pasif, sehingga second causes ini bekerja, lalu mereka berbuat dosa dengan merampok hartanya Ayub. Dosa kan, rampok, bunuh, dosa. Tapi itu ditentukan oleh Allah, tapi pelaksanaan Allah pasif. Cabut kasih karunia, biarkan setan dan orang-orang jadi second cause untuk berbuat dosa itu. Sekarang, contoh yang kedua, poin B. 1 Samuel 16 ayat 14. Lalu pasal 18 ayat 10. Dan pasal 19 ayat 9, roh jahat daripada Tuhan. Ini banyak dibingungkan oleh orang, ya orang bingung apa artinya roh jahat kok daripada Tuhan. Saudara, itu roh jahat, jadi pasti menunjuk pada setan. Tapi mengapa disebutkan daripada Tuhan? Laki-laki karena Tuhan adalah first cause. Dan Tuhan izinkan mereka untuk menyerang. Maka dikatakan roh jahat daripada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini setan, saudara. Dibiarkan setannya menggoda. Roh Tuhan di sini yang atas ini Roh Kudus. Tapi ini roh jahat, setan. Mengapa daripada Tuhan? Karena Tuhan first cause-nya. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya dan nanti dia lemparkan. Nah, sedikit pembetulan untuk teks ini ya. Kerasukan ini terjemahan kita ya. Tapi King James dan NIV menerjemahkan bernubuat. RSV dan NASB menerjemahkan mengoceh. Lalu kita lanjutkan 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jatuh undur daripadanya. Undurnya cuma sementara. Menunjukkan bahwa musik yang dimainkan Daud itu manfaatnya cuma sementara. Balik lagi nanti, ini pasal 16. Yang tadi itu kan setelahnya, pasal 19, pasal 18. Ya, jadi mundur sementara, balik lagi. Mundur sementara, balik lagi. Sekarang kita melihat contoh yang ketiga. Poin C, 1 Raja 22 ayat 19 sampai dengan 23. Di sini Allah menggunakan setan atau roh jahat untuk menggoda nabi-nabi palsu, sehingga nabi-nabi palsu mengeluarkan satu dusta. Nabi palsu sudah bejat, dan di sini nabi-nabi palsu mengeluarkan satu dusta. Karena apa? Allah mengizinkan setan untuk menjadi roh dusta dalam nabi-nabi palsu ini. Mari kita lihat 1 Raja 22, 19-23. Kata Mikha, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya,
dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Ini sudah ketentuan Tuhan ya. Ahab harus perang dan mati di Ramot Gilead. Maka Tuhan perlu second cause. Ya, dan di sini ada ini kayak Tuhan dan malaikat, setan juga ikut. Bukan sesuatu yang aneh. Makanya dalam kitab Ayub itu setan kok bisa katanya hadir di surga. Bisa saja kalau Tuhan bolehkan. Mungkin bukan Tuhan bolehkan, dalam kasus Ayub dipanggil mungkin ini. Dan di sini mungkin juga karena mau dijadikan second cause. Kumpul semua segenap tentara surga ini, saya kira adalah para malaikat. Malaikat yang baik. Lalu ini, maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh. Ini roh jahat, saudara. Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Bukannya dia tidak tahu, bukan cari info, tentu dia tahu. Tapi ya memang mau ditanya. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Lalu sekarang perhatikan, setannya mengusulkan dia mau jadi roh dusta. Tuhannya berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Diperintahkan kelihatannya. Lalu setan melakukan itu kan suatu dosa juga. Kok Tuhan memerintahkan kan dia aktif. Nah sudah tidak, ini cuma izin. Yang sana mengusulkan dia izinkan. Jadi pasti betulnya. Karena itu sesungguhnya, ini Mikha ngomongnya, melanjutkan. Sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi saudara, bahasanya kelihatan aktif ya. Kayak suatu persidangan, malaikat hadir, setan-setan hadir, lalu setan ada yang usul, Tuhan berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Bukan cuma diperintahkan, tapi dijamin keberhasilannya. Karena apa pakai bahasa yang kelihatan aktif? Lagi-lagi karena Tuhan adalah first cause dari segala sesuatu. Mari kita melihat kata-kata Calvin. Lagi-lagi dari institusionya, kita bisa melihat alamatnya ada di sini. Allah menghendaki bahwa Raja Ahab yang tidak benar ditipu. Setan menawarkan pelayanannya untuk tujuan ini. Ia dikirim dengan perintah yang pasti untuk menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi-nabi itu. 1 Raja 22 ayat 20 dan 22. Jika pembutaan dan kegilaan Ahab adalah penghakiman Allah, isapan jempol tentang sekedar izin hilang. Jadi perhatikan kata-kata yang saya beri warna biru ini ya. Izin. Allah mengizinkan dosa. Itu suatu istilah yang sebetulnya dibenci oleh baik Calvin maupun semua orang reform. Tapi lucunya Stephen Townsend dengan istilah itu. Calvin katakan isapan jempol. Sekedar izin. A bare permission. Sekedar izin, semata-mata izin. Jadi kalau semata-mata izin itu artinya begini. Tuhan tidak menetapkan, tidak merencanakan. Tapi tahu-tahu hal itu mau terjadi. Allah, ya sudahlah sesuai. Padahal dia tidak merencanakan, tidak menetapkan, tidak mengatur juga. Tapi tahu-tahu mau terjadi. Ya sudahlah, biar terjadi. Itu sekedar izin. Dalam arti seperti itu. Tidak direncanakan Tuhan, tapi bisa terjadi karena diizinkan. Itu bagi Calvin isapan jempol. Dan semua Calvinis tidak boleh percaya seperti itu. Jelas pembutaan dan kegilaan Ahab ini penghakiman Allah.
itu bukan sekedar izin. Allah tidak menentukan, tapi mau terjadi, ya sudahlah biar. Bukan. Jelas Allah menentukan. Mengatur secara pasif sehingga itu terjadi. Karena dia menentukan, dia first cause, maka bahasanya pakai bahasa yang aktif. Saya lanjutkan, karena adalah menggalikan bagi sang hakim untuk hanya mengizinkan apa yang ia kehendaki itu dilakukan dan tidak juga menetapkannya dan memerintahkan pelaksanaannya oleh pelayan-pelayannya. Kadang-kadang memerintahkan ini betul-betul memerintahkan, yang roh jahat tadi itu betul-betul diperintahkan ya. Keluarlah dan perbuatlah demikian, itu firman Tuhan. Tapi kadang-kadang harus diartikan dia cuma mengatur. Nah, kapan diartikan betul-betul memerintahkan dan kapan cuma mengatur, konteksnya yang menentukan. Jadi saudara, yang jelas tidak percaya kalau dengan sekedar izin itu. Sang hakim mengizinkan, tidak. Dia juga menetapkan dan mengaturnya dengan memerintahkan pelaksanaannya oleh pelayan-pelayannya. Sekarang poin D. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah itulah orang Israel dan orang Yuda. Tadi sudah kita baca ini ya. 1 Samuel 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kedua ayat di atasnya paralel dan sama-sama berbicara tentang dosa Daud yang dalam kesombongannya melakukan sensus. Tapi dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dikatakan Tuhan yang menghasut Daud untuk melakukan hal itu. Sedangkan dalam 1 Samuel 21 ayat 1 iblislah yang membujuk Daud melakukan hal itu. Apakah kedua ayat ini bertentangan? Sudah saya katakan, bagi orang yang menolak doktrin reform ini, ada first cause dan second cause ini, maka kedua ayat ini pasti bertentangan dan tidak bisa diharmonikan. Tapi bagi orang reform sejati yang percaya doktrin ini, kedua ayat yang seolah-olah bertentangan ini tidak menimbulkan problem. 2 Samuel 24 ayat 1 mengatakan Allah yang menghasut Daud. Itu menunjukkan Allah adalah first cause atau penyebab pertama dari peristiwa itu. Sedangkan 1 Tawarikh 21 ayat 1 mengatakan bahwa iblis yang membujuk Daud karena Allah memakainya sebagai second cause atau penyebab kedua untuk menjatuhkan Daud dalam dosa sesuai dengan rencananya. Kita sudah melihat tentang iblis ya, atau setan dipakai sebagai second cause. Sekarang yang kedua adalah manusia. Jadi manusia bisa jadi second cause. Macam-macam sudah. Orang berzina, misalnya Daud berzina dengan Bathsheba. Masa Bathsheba mandi itu dia tidak tahu kalau bisa dilihat dari istana Daud. Memangnya Daud pakai teropong jarak jauh begitu? Tidak ada, saya kira pada zaman itu. Kalau Daud bisa melihat Bathsheba, mestinya Bathsheba-nya bisa melihat Daud. Mungkin sekali bahkan ada kesengajaan. Kalau ada Daud di sana dia mandi, pura-pura tidak lihat. Kalau dugaan itu benar, maka Bathsheba juga dipakai, bukan cuma setan, pasti setan juga. Setan godai Bathsheba-nya, setan godai Daudnya. Bathsheba-nya juga dipakai. Bathsheba menggoda Daud, mandi, ditunjukkan dia sudah cantik, telanjang, wah, Daudnya kalap saudara. Jadi manusia bisa. Kita berikan contoh yang lain. Pertama poin A, 1 Raja 22, 19 dan 23 yang tadi sudah kita baca nubuat dari Mika itu ya. Di situ Tuhan menggunakan nabi-nabi palsu untuk mendustai Ahab sehingga ia melakukan sesuatu yang salah, yaitu berperang, akhirnya mati dalam peperangan itu.
Jadi nabi-nabi palsu ini jadi second cause. Setan juga, karena nabi-nabi palsu itu diberi roh dusta yang adalah setan. Ya. Tapi manusia juga. Kalau orang masuk neraka karena ada nabi palsu, orang itu tidak bisa salahkan nabi palsunya tok atau setannya. Emang setannya salah, nabi palsunya juga salah. Tapi Alkitab ada diberikan, manusia punya tanggung jawab untuk belajar. Kenapa percaya nabi palsu? Bodohnya sendiri. Jadi saudara, manusia bisa dipakai dalam bentuk nabi palsu. Dan ini banyaknya luar biasa. Karena itu saudara, hati-hatilah dengan ajaran dari semua pendeta. Cek semuanya dengan Alkitab. Apakah dia nabi asli atau nabi palsu? Jangan sampai dalam sikap apapun saudara mengidolakan seseorang sedemikian rupa sampai apapun yang dia percaya, yang dia katakan saudara percaya. Maka itu gampang sekali dia menyesatkan saudara. Semua dicek dengan Alkitab. Itu yang benar. Sekarang poin B. Contoh yang lain adalah Matius 24 ayat 45. Tuhan menggunakan penyesat atau nabi palsu untuk menyesatkan banyak orang. Ini nubuat tentang akhir zaman ya. Matius 24 ayat 45. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pasti para penyesat ini sudah digodai setan, berarti setan sudah jadi second cause. Tapi orang-orang ini sendiri menjadi second cause juga. Berarti di sini ada bentuk jamak, second causes. Penyebab kedua, ala setan, ada para nabi palsu ini, Mesias palsu ini. Nah sekarang saudara, kita sudah belajar tentang second causes ya. Sekarang kita melihat sikap yang benar terhadap second cause atau second causes. Ingat ya, baik dalam hal yang baik maupun hal yang buruk atau jahat, Tuhan bisa menggunakan second causes. Hal yang baik kadang-kadang dia tanpa second cause. Misalnya kelahiran baru, itu hanya Allah saja yang bekerja, tidak ada yang lain. Langsung dia bekerja sendirian melakukan kelahiran baru. Makanya disebut monergistik, satu pihak yang bekerja, hanya Allah yang bekerja. Itu kelahiran baru. Tapi dalam hal baik yang lain, dia tidak bekerja sendiri, dia menggunakan second cause juga. Misalnya, dia mempertobatkan orang. Dia bisa melakukan mujizat sehingga orang yang bertobat dia kerja sendirian, bisa kalau dia mau. Dan memang kasus-kasus tertentu dia bekerja seperti itu. Tapi pada umumnya akan tidak. Dia mau mempertobatkan orang, dia utus anaknya yang sudah percaya, beritakan Injil kepada orang itu. Taruh kata-kata di mulutnya, dia bekerja sehingga orang itu bertobat. Maka dalam hal yang baik pun Tuhan pakai second cause. Anaknya, hamba Tuhan untuk Injil dan sebagainya. Dalam hal yang buruk dan jahat juga dia bisa menggunakan second causes yang sudah kita bahas tadi. Setan maupun manusia bisa dipakai. Nah, sekarang sudah bagaimana sikap yang benar terhadap second cause ini? Sekarang kalau dalam hal yang baik ya, pada waktu ada penyebab kedua yang membawa kebaikan bagi kita. Misalnya kita ada problem ya, dalam masa pandemi ini kita kekurangan uang parah sekali. Lalu ada orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi second cause, lalu memberikan kita bantuan sehingga kita bisa mengatasi masalah itu dan sebagainya. Maka saudara, sikap kita yang benar terhadap second cause, kita tidak boleh menganggap second cause kita tidak boleh mengabaikan second cause itu dengan berpikir bahwa toh first cause-nya adalah Tuhan sendiri. Ini kurang ajar saudara. Nah, kita memang harus berterima kasih kepada Tuhan pertama-tama. Karena dia adalah first cause.
Tapi kita tetap juga harus berterima kasih pada orang yang Tuhan gunakan sebagai second cause itu. Saya pernah mengalami masa sukar juga dalam keuangan. Dan ada orang-orang membantu saya. Saya tahu Tuhan first cause-nya. Dan saya berterima kasih pada dia. Tapi tidak berarti bahwa saya tidak menganggap orang yang membantu saya itu sebagai orang yang menolong saya, lalu saya tidak berterima kasih, saya tidak ingat budinya dia, saya tidak balas budi, tidak bisa. Kita tetap harus berterima kasih. Kalau bisa membalas budinya, tidak bisa aja setidaknya berterima kasih. Orang itu tetap punya jasanya sendiri. Karena dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara. Hal yang lain misalnya, saya diinjili oleh seorang. Jika saudara bertobat percaya Yesus dan saudara, aduh, untung sekali aku bisa lepas dari neraka dan aku yakin sekarang masuk surga karena aku dapat Injil. Kristus diberitakan, Kristus yang tersalib, mati untuk dosaku diberitakan, dan aku sekarang percaya Kristus yang tersalib itu sebagai penebus dan juru selamatku. Aku yang masuk surga. Puji Tuhan, aku percaya Tuhan itu memang baik kepada aku. Tidak salah dan benar sekali harus berterima kasih pada first cause-nya. Tapi orang yang menginjili, apakah kita tidak berterima kasih pada dia juga? Tentu juga. Orang itu mau dipakai oleh Tuhan untuk menginjili saudara. Dia punya jasanya sendiri. Tentu jangan dibandingkan jasanya. First cause-nya yang paling berjasa tentu saja. Tapi tetap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan apapun kepada kita, itu kita tetap harus berterima kasih kepada orang itu, menghargai dia mau dipakai oleh Tuhan, memberikan pertolongan atau kebaikan apapun kepada kita. Sebaliknya, pada waktu Tuhan menggunakan second cause untuk melakukan hal-hal yang buruk atau jahat terhadap kita, itu tidak berarti orang yang menjadi second cause itu tidak bersalah. Dan kalau Tuhan menyebabkan bencana karena kelalaian kita sendiri, kita menjadi second cause-nya kita sendiri untuk menimbulkan bencana bagi diri kita sendiri. Sekarang itu gampang sekali terjadi. Lalai atau sembrono dalam urusan COVID-19. Dan banyak ya kelihatannya ya. Orang yang betul-betul ceroboh, lalai, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa tahan untuk terus di rumah. Dan lalu, pergi saja. Biasanya terjadi sedikit demi sedikit. Ada yang pergi luar kota, tapi bawa makanan sendiri. Berhenti di tempat yang sepi, makan di sana. Tidak makan di restoran, tidak nginep, tidak apa. Nah, tidak masalah kan? Lalu pulang, tidak nginep. Tapi setelah lakukan itu, loh kok aman. Lakukan lagi kok aman. Lama-lama, kok ya kepengen nginep ya. Kok ya kepingin makan di restoran, ya masa makan dari rumah terus, kepingin makan di restoran, karena lewat kelihatan restoran yang menarik yang dia suka. Akhirnya mulai makan di restoran. Akhirnya nginep di hotel. Dan timbullah kecerobohan. Nggak bisa menguasai diri. Nah kalau dalam hal itu lalu kita tertular COVID-19, menurut saya kecerobohan yang salah satu yang paling parah adalah makan di restoran. Apalagi yang tertutup dan pakai AC dan sebagainya. Kalau restorannya terbuka di udara bebas begitu masih risikonya kecil. Tapi restoran tertutup pakai AC, semua orang di restoran pada waktu makan buka masker. Kalau ada satu saja orang sakit dan dia makan sambil ngomong dan sebagainya, maka virusnya mabur-mabur dan sangat bisa mengenai kita.
Saya percaya bahwa droplet, apalagi yang mikro, itu bisa airborne-nya. Itu jelas sudah dibuktikan. Bisa terbang, kena tiupan angin AC dan sebagainya. Dan seluruh ruangan bisa dipenuhi oleh virus. Membuat semua orang terpapar. Makanya hati-hati sudah ya. Naik kendaraan umum sama. Karena orang sini tidak disiplin, tidak pakai masker ya, tidak ada yang negur sebagainya. Ditegur ngamuk. Pada waktu kita ceroboh seperti itu, lalu kita kena COVID-19, kita second cause-nya sendiri. Kita tetap bersalah. Memang kalau kita terkena, Tuhan itu first cause. Dia menentukan, dia mengatur. Tapi bukan berarti second cause-nya tidak salah. Dan kalau second cause-nya diri kita sendiri, kita bersalah. Saudara, kedua poin di atas. Poin yang pertama, Allah bekerja secara pasif dengan tarik atau tahan kasih karunia-Nya. Dan poin yang kedua, adanya penggunaan second causes menyebabkan Allah bukan pencipta dosa. God is not the author of sin. Itu pandangan yang harus dipertahankan. Memang dia menentukan, memang dia mengatur, tapi mengaturnya pasif dan menggunakan second causes yang dia izinkan. Kalau dia bekerja sendiri, wah, secara aktif, maka tidak terhindar, dia memang pencipta dosa. Tapi karena dia bekerja secara pasif dan dia gunakan second causes, maka kita bisa tarik garis tipis ya. Di satu pihak dia menentukan dan mengatur terjadinya dosa, di lain pihak dia bekerja secara pasif, ada penggunaan second causes, maka bisa ditarik garis tipis sekali. Allah bukan pencipta dosa. God is not the author of sin. Dalam tafsirannya tentang Kejadian 50 ayat 20, Calvin mengatakan sebagai berikut. Ini harus disetujui secara umum, bahwa tidak ada apapun dilakukan tanpa kehendaknya. Tidak ada apapun yang bisa terjadi, tidak ada apapun bisa dilakukan oleh siapapun kalau bukan kehendak Tuhan, perencana Allah. Ya, jadi ini memang ajaran Calvin nih. Calvin sendiri yang ngomong hyper Calvinis itu memfitnah gak karu-karuan, memfitnah saya. Dan kalau memang benar bahwa doktrin penentuan dosa itu ajaran hyper Calvinis, dari kata-katanya harus ditafsirkan bahwa Calvin sendiri hyper Calvinis dan itu tolol sekali ngomong seperti itu. Saya lanjutkan, karena ia memerintah rencana manusia. Memerintah itu mengatur ya. Dan mengubah kehendak mereka. Dan membelokkan usaha mereka sesuai dengan kesenangannya. Dan mengatur semua peristiwa atau kejadian. Tetapi, jika manusia melakukan apapun yang baik dan benar, ia menjalankan dan menggerakkan mereka dari dalam oleh rohnya, bekerja aktifnya. Aktif. Sehingga apapun yang baik dalam mereka bisa dengan benar dikatakan diterima dari dia. Tetapi jika setan dan orang-orang jahat marah, ia bertindak oleh tangan mereka dalam suatu cara yang tak terkatakan, sehingga kejahatan dari tindakan itu hanya menjadi milik mereka, dan kesalahan dari tindakan itu diperhitungkan kepada mereka. Karena mereka tidak dibujuk kepada dosa seperti orang yang setia pada waktu melakukan hal yang benar. Hal yang benar arahnya aktif. Tidak seperti itu, tidak sama. Ya, oleh dorongan roh, ini aktif. Tapi mereka adalah pencipta dari kejahatan mereka sendiri dan mengikuti setan sebagai pemimpin atau pembimbing mereka. Jadi saudara, Allah bekerja kalau mau terjadi kebaikan, aktif. Tapi kalau mau terjadi dosa, pasif. Dia tarik kasih karunia,
dia biarkan second cause bekerja, dosanya terjadi. Karena itulah kita percaya Allah bukan pencipta dosa, atau God is not the author of sin. Jadi saya sudah katakan juga, bagaimana kalau God is the author of sin? Kalau Allah memang pencipta dosa, maka dia bukan cuma menentukan dan mengatur, tapi mengatur dosa itu dia mengatur secara aktif, bekerja aktif. Dia bengkokkan orangnya yang sebetulnya tidak mau dosa, dia bengkokkan kepada dosa. Setannya diperintahkan harus muncul dia, betul-betul dia aktif kerja. Maka itu menjadi doktrin God is the author of sin. Allah adalah pencipta dosa. Tapi kita tidak percaya itu kan. Hal yang baik dia bekerja aktif, hal yang buruk dia bekerja secara pasif. Karena itu kita percaya God is not the author of sin. Allah bukan pencipta dosa. Jadi ingat, kalau dalam video-video yang lalu saya sudah beberapa video menjelaskan Allah menentukan segala sesuatu, Allah menentukan dosa, Allah menentukan hal-hal yang kecil, Allah menentukan hal yang remeh atau yang kelihatannya kebetulan. Maka sekarang saya katakan, biarpun Allah menentukan terjadinya dosa, tapi kita tidak percaya, Reform tidak percaya Allah adalah pencipta dosa. God is the author of sin. Kita tidak percaya itu. God is not the author of sin. Allah bukan pencipta dosa. Lalu siapa pencipta dosanya? Ini kata-kata Calvin jawabannya ya. Mereka adalah pencipta dari kejahatan mereka sendiri, yang melakukan, yang betul-betul melakukan dosa. Setan jatuh, setan yang berbuat dosa, setannya pencipta dari dosa itu sendiri. Saudara jadi maling, saudara yang menciptakan dosa itu sendiri. Lu manusia kok bisa jadi pencipta? Bisa, kalau itu kan sesuatu yang abstrak kan. Kalau menciptakan benda dan sebagainya tidak bisa. Tapi kalau menciptakan abstrak dosa, bisa. Yang berbuat dosa itu adalah pencipta kejahatan atau dosa mereka sendiri, bukan Allah, saudara. Jadi ini sesuatu yang harus dipertahankan oleh semua orang Reform. Kita percayalah menentukan, mengatur secara pasif terjadi dosa. Kan kita percaya juga God is not the author of sin. Allah bukan pencipta dosa. Penciptanya adalah orang atau setan yang melakukan dosa itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.